Pilih pemimpin amanah atau pilih golput? Pilih pemimpin amanah atau pilih golput? Mari bahas urgensi partisipasi politik di podcast Bawaslu Sidoarjo. Kali ini kita kedatangan narasumber dari anak muda NU, yaitu Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama. Selamat siang Mas Farudin. Siap, selamat siang Mas Ainul. Selamat siang Mbak Alia. Iya, selamat siang. Sehat ya kabaripun? Iya, Alhamdulillah sehat. Kali ini kita ngobrol-ngobrol ringan tentang demokrasi. Nah, demokrasi memang tidak jauh dengan politik ya. Jadi apa yang terlintas di pikiran jenengan soal demokrasi, mulai dari Mbak Alia dulu. Mungkin yang terlintas terkait demokrasi ini terkait pemilihan kepala daerah. iya, pemilihan kepala daerah yang sesuai dengan masing-masing hak orang untuk memilihnya, ngoten. Kan setiap orang punya hak untuk memilih terkait siapa yang menjadi pemimpin dan siapa yang cocok untuk menjadi nahkoda di daerahnya masing-masing. Berarti hak dipilih dan memilih ya. Iya. Kalau Mas Farudin kita jelajah karena berbagai anak muda beda persepsi kayaknya soal demokrasi karena tergantung imbal baliknya ke diri mereka masing-masing. Iya. Mas Farudin, apa yang kemudian terlintas di benak jenengan soal demokrasi? Kalau dari saya sendiri, demokrasi kan bagaimana cara kita itu bisa mengekspresikan sebuah suara kita, sebuah hal-hal yang kita ingin sampaikan kepada khususnya kepada pemerintah. Jadi memang puncaknya adalah bagaimana kita itu untuk memilih ya seorang pemimpin ataupun juga seorang perwakilan untuk kita di pemerintah. Cuma memang lebih daripada itu adalah bagaimana cara kita untuk bisa menyampaikan dan bisa menyuarakan, mengekspresikan apa yang kita ingin sampaikan kepada pemerintah khususnya terkait dengan hal-hal yang penting. Siap. Nah, ini kita kenalan dulu ya. Iya. Soal kegiatan IPNU dan IPPNU ini, apa saja yang kegiatan terdekat ini? Kegiatan IPNU dan IPPNU ya. Kalau memang kegiatan IPNU sangat banyak sekali ya Mas Ainul, karena memang kita di sini memang ya fokusnya memang di bidang keagamaan dan juga pelajar. Cuma memang dari segmen di departemen kita juga sangat banyak, sehingga akhirnya juga banyak sekali kegiatan-kegiatan yang ada. Kalau terdekat di sini, insya Allah kita akan ada yang namanya latihan instruktur dan juga pelatih untuk kader-kader, bagaimana caranya mereka menjadi instruktur, khususnya nanti di pengkaderan di PAC maupun juga di rantingnya masing-masing. Selain itu nanti kita akan juga ada launching ini Mas Ainur. Kita kemarin itu punya batik lokal. Batik lokal. Betul, desainnya IPNU IPNU. Menarik ini. Iya, dan ikon udang Bandeng pun juga ada di sana. Nanti kalau launching ini Mas Ainur harus beli nih. Perlu itu kita harus tahu ini ya. Produk dari teman-teman IPNU ini. Iya. Terus IPPNU? Iya, sama juga karena ya? Jalannya bersamaan ya. Oh gitu ya. Artinya satu program kerja ini ya, Ibu dari Ibu. Iya. Memang sebenarnya IPNU dan IPPNU ini beda organisasi. Cuma kalau di Sidoarjo ini kita tidak bisa dipisah. Gitu ya. Sama harus kerja juga sama-sama ya. Iya. Juga sama ya. Ada nggak program kerja? Kita kan sudah MOU ya dengan Bawaslu dan IPNU dan IPPNU. Nah, apa program kerja yang sudah dilakukan atau direncanakan dilakukan? Ya, pas KMOU kemarin. Pas KMOU kemarin, jadi memang kemarin khususnya dengan Bu Akis ya penyambung dengan kami itu sangat terima kasih juga sudah diajak MOU dengan Bawaslu Sidoarjo. Ini merupakan sebuah kebanggaan juga bagi kami dipercaya khususnya untuk teman-teman di pelajar yang itu memang sangat banyak sekali di Sidoarjo saat ini. Untuk saat ini masih belum Mas, karena memang kemarin kan baru saja kita MOU. Cuma rencananya ke depan, insya Allah ya nanti kita akan kolaborasi dengan Bapak Sidoarjo untuk mungkin bisa bersosialisasi PAC dan juga ke ranting terkait dengan bagaimana proses pemilu,
proses-proses demokrasi yang ada di Kabupaten Sidoarjo ini. Karena juga banyak kan ya di pelajar-pelajar ini yang masih pemilih pemula, jadi butuh simulasi-simulasi tersebut. Iya. Nah, Sidoarjo ini, warga Sidoarjo ini terkenal kritis. Iya. Bagaimana? Apakah jenengan menemukan guyonan atau selengean bahwa mereka itu tulang mas? Salah pertanyaannya. Nah, sering banget kan mendengar soal golput, golongan budi atau tidak mencoblos. Nah, apakah jenengan ini menemukan alasan-alasan yang unik ketika sosialisasi di masyarakat, mendengar kenapa kok tidak memilih, kenapa memilih? Mungkin karena pengalaman saya, karena ini bukan mereka tidak peduli, tapi mereka ini lebih merasa pemilu itu jenuh. Pemilu itu jenuh. Karena banyak yang beranggapan bahwa pilihannya ini tidak berpengaruh ke daerahnya masing-masing dan dianggap sama saja. Tidak ada dampak ya? Ya, tidak ada dampak. Khususnya ke diri mereka masing-masing. Tapi ada yang unik mas. Kadang kita itu teman-teman ya, kalau yang lucu itu alasannya mereka menganggap kalau pemilih itu adalah hari libur. Jadi mereka nggak siap-siap untuk kita itu memilih, tapi untuk jalan-jalan atau mungkin beristirahat, refreshing. Nah ini yang unik sebenarnya. Padahal sebenarnya kan pemilih ini sangat penting ya. Memang suara kita ya cuma satu dan daripada banyak orang di Indonesia. Cuma memang ini menentukan siapa nanti pemimpin dan yang nanti pasti akan menimbulkan sebuah kebijakan-kebijakan yang nanti juga akan kita rasakan. Ya, terkadang kita tidak berpikir sampai di sana, sehingga akhirnya seolah-olah ya sudah pemilu ya pemilih saja. Gitu. Tapi jajaran jenengan ini nyoblos toh semua. Oh iya, harus. Bahkan juga kemarin banyak dari teman-teman itu yang jadi panitia juga penyelenggara. Ya, jadi KPU desa, PPS ya. Iya. Kebetulan saya sendiri kemarin ikut di PPS Pilpres 2024 sama Pilkada. Di desa apa itu? Desa Sidokerto. Desa Sidoarjo Krian. Sidokerto. Buduran. Oh iya. Dan saat ini kan juga lagi Pilkada serentak 2024 juga alhamdulillah diberi kesempatan untuk belajar menjadi panitia bergelut dengan kepemiluan. Jadi nggak aneh ya soal pemilihan ya. Oke. Nah, terus jadi ini kan itu berbasis keagamaan. Jadi kemudian muatan-muatan keagamaan, muatan-muatan secara nadlien itu turut disampaikan. Nah, apakah kesulitan nggak untuk menyampaikan itu? Sebenarnya kalau kesulitan sih ya tidak mas. Cuma terkadang kita itu teman-teman mungkin secara substansi ya melihat bahwasanya pemilu ataupun demokrasi itu adalah di luar yang bukan dari lingkup yang dekat. Padahal sebenarnya kalau kita rapat pun itu kan menunjukkan bahwa kita itu belajar untuk bermusyawarah. Yang itu di dalamnya ya ada di dalam demokrasi. Kemudian pemilihan ketua kelas, ketua ranting di desa, ketua PAC pun juga sebenarnya itu menunjukkan sebuah hal kecil untuk bagaimana kita bisa mengimplementasikan yang namanya demokrasi dan juga pemilu tersebut. Namun terkadang kalau kita menjelaskan soal pemilu itu sendiri secara politik luas, itu kadang teman-teman lalu berpikirnya kan dalam jangkauan yang nasional, yang mungkin akhirnya tidak berdampak bagi mereka. Padahal di penuh ya kita banyak belajar, khususnya ya ketika rapat, mungkin kadang ya beda pendapat, tapi ya tetap bagaimana caranya kita untuk bisa berjalan bersama-sama dalam satu tujuan. Itu yang sangat penting juga. Apalagi kalau di kabupaten mas, kalau kita konvercap pemilihan ketua kan juga mengundang ranting dan juga PAC. Ini sangat banyak sekali, kurang lebih ada 300 lah DPD. Nah ini kan sebenarnya sudah menunjukkan kalau kita ya belajar tentang yang namanya pemilu dan juga demokrasi. Dan 3 periode kemarin di Sidoarjo itu sudah menggunakan yang namanya pencalonan, sehingga akhirnya hampir mirip lah menjadi sebuah gambaran kecil untuk bagaimana nanti kalau teman-teman punya pengalaman ketika mungkin sudah dewasa, siapa tahu bisa nyalon DPR dan sebagainya kan. Jadi sebenarnya ini ya juga diajarkan. Nah, kalau ngomong kritis mas ya, apa namanya, keinginan pemuda-pemuda NU ini apa yang dikehendaki atau yang diinginkan
untuk pembangunan Sidoarjo ini? Kalau secara pemuda Mas, mungkin ini sudah banyak. Kita kemarin juga sempat komunikasi dan diskusi dengan teman-teman eksternal lain seperti PMII, HMI, GMI. Ini kita undang kemarin. Kita coba untuk diskusi mengenai isu-isu yang ada khususnya di Kabupaten Sidoarjo. Banyak memang dari teman-teman pelajar itu menginginkan sebuah perubahan besar lah, khususnya di Kabupaten Sidoarjo. Ada apa contohnya? Contoh konkretnya apa? Seperti halnya kan kita sekarang ini mungkin sudah banyak yang namanya Gen Z Mas. Gen Z. Ya, generasi Z yang memang sangat banyak anak-anak muda di sini. Ini harus diwadahi betul. Terkait juga dengan potensinya, kemampuannya. Bahkan kalau kita miris Mas, di Sidoarjo ini adalah kota industri lah. Tapi banyak sekali juga para pelajar ataupun juga para fresh graduate ini yang memang masih belum mendapatkan pekerjaan khususnya di Kabupaten Sidoarjo itu sendiri. Maka ini kan tentu harus kita kritisi bersama-sama. Belum lagi kalau misalkan masalah tentang pendidikan, ekonomi dan sebagainya. Ya kan, tapi yang paling penting mungkin kita sebagai pelajar ingin kemampuan-kemampuan dan potensi sekali diwadahi dengan baik, dengan punya banyak program, entah itu nanti menunjang soft skill kita, ya kan. Jadi selain juga di organisasi, kita juga ingin didistribusikan ke dalam sebuah program khusus dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang saya rasa mungkin itu sedikit kurang Mas. Nah ini mungkin juga perlu diperbaiki bersama-sama, khususnya di kalangan pelajar. Dan satu lagi Mas, kemarin mungkin banyaklah masalah-masalah di pelajar seperti halnya kayak bullying, gangster, ya kan. Ini yang perlu kita perhatikan, khususnya kita sebagai organisasi pelajar juga kan. Ini harus kita perhatikan betul. Nah ini kita ingin juga adanya sebuah pendekatan dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Nah ini untuk bisa bagaimana dekat dengan teman-teman di pelajar dan juga kalau potensinya ini nanti bisa diberikan wadah, saya yakin teman-teman ini tidak akan bergerak di hal-hal yang kurang baik. Tapi akan memaksimalkan potensi-potensi yang ada ketika emang itu didukung oleh pemerintah di Sidoarjo. Dan mungkin harus ada juga penampingan sebagai harapan setelah ketika mungkin ada terjadi hal-hal yang kurang, itu mungkin dari pemerintah harus siap juga. Dan kemarin kita di PNU PPNU Sidoarjo membuat yang namanya Departemen Advokasi. Nah, kita ingin mendampingi teman-teman di pelajar khususnya yang sekolah maupun mahasiswa di bidang pendidikan, kemudian juga psikologi serta hukum. Gunanya ya ketika ada hal-hal yang tidak baik atau mungkin hal-hal yang kurang terjadi, itu kita bisa mendampingi secara langsung juga. Tadi banyak sekali program yang di sekolahan ya. Karena itu sekarang sudah masuk di perguruan tinggi. Iya, sudah masuk juga. Itu berbeda program-program. Apa yang program unggulan di perguruan tinggi? Karena jenengan mengkoordinir ada berapa perguruan tinggi di situ? Kalau di Sidoarjo kita masih ada 4. 4 ya? Iya, 4. Kurang yang mana yang baru itu? Unida itu masih. Iya, mana Unida itu? Yang PGRI itu Ronggowasito itu. Oh iya, Ronggowasito ya. Itu belum ada ya. Belum ada BK-nya. Tinggal 4 ini Mas. Jadi memang kalau program unggulan di kampus pasti juga beda. Di ranting ketika kita di sekolah-sekolah, ketika di PAC pun juga pasti beda. Di kampus ini kita mendorong teman-teman di kampus, khususnya di komisariat di perguruan tinggi, untuk bagaimana caranya mereka itu juga lebih kritis lagi. Karena memang suasana di sekolah dan di kampus kan pasti beda. Dan pasti mereka juga ingin banyak sebuah program-program seperti halnya kayak kajian-kajian, kemudian juga bagaimana intelektual ini harus juga dikembangkan dengan baik, diskusi terbuka di sana pun. Nah itu yang kita dorong ke kampus-kampus, sehingga akhirnya penuh di kampus juga gak hanya sekedar juga sholawatan dan juga ngaji lah. Identik dengan itu memang ya. Karena basisnya keagamaan. Bahwa ternyata kegiatan banyak sekali soal kritisi juga ada. Betul. Terus sekarang Mbak Alia, saya kepingin tanya jenengan soal media sosial. Apakah ada program yang kemudian bisa menangkal isu berita hoax yang kemudian bisa memprovokasi kader-kader atau masyarakat? Apakah ada program seperti itu? Sebenarnya sesuai pribadi masing-masing gitu. Karena terkait hoax ini pasti punya penanganan tersendiri. Khususnya yang pertama itu bisa mengecek kembali ketika kita mendapatkan suatu berita, kita harus memastikan dulu dan mengecek sumbernya dari mana asalnya, sehingga kita bisa untuk menanggulangi berita-berita hoax tersebut.
ada program khusus nggak Mas Farudin di Terkait. Indo untuk menangkal media sosial yang banyak seliweran hoax, Oh ya, jadi isu negatif itu. kalau dilihat di Instagramnya kita Mas, di PC Penulis Hari, kita selalu seringkali bikin konten-konten. Khususnya teman-teman advokasi. Iya, ya, Karena kan, aplikasi itu. Ya. nah, itu mereka bikin konten-konten terkait dengan bagaimana menangani hoax. Dan kami harapkan ya dari adanya konten itu kan pasti teman-teman kalau melihat pasti juga akan bisa berhati-hati lagi Mas. Ketika mungkin menerima berita-berita hoax atau berita-berita bohong dan yang lainnya itu mereka harus bisa tahu sikapnya seperti apa dan bagaimana. Ya hanya langsung bisa diserap, tapi kan juga harus banyak ya dianalisis dulu apakah betul dan benar, dicoba dicari tahu di sumber-sumber yang betul. Jika memang betul kan boleh kita share. Cuma memang kalau kita salah maka tentu ya cukup di kita saja, nggak perlu kita share. Nah, sebelum kita akhiri rekaman podcast ini, apa pesan Mbak Alia dan Mas Farudin ini tentang demokrasi khususnya di Sidoarjo? Siapa dulu ini? Mbak Alia dulu. Mbak Alia. Nggih, ini kan khususnya untuk generasi muda gitu. Nggih. Kan biasanya banyak yang beranggapan suara-suara mereka itu tidak berarti, padahal suara-suara kecil dari mereka itu sangat berarti, dan justru demokrasi itu hidup karena suara-suara mereka yang bersatu dan bertanggung jawab itu. Mas Farudin. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi Mas, memang kalau kita terkadang itu merasa bahwasannya kita suaranya cuma satu. Tapi teman-teman harus ingat bahwasanya sebuah perubahan besar itu dimulai dari yang sedikit. Jadi memang satu suara dari kita itu sangat penting untuk nanti kita bisa memilih. Dan di luar itu Mas, mungkin cara mengekspresikan diri melalui demokrasi itu kan sangat banyak sekali. Mungkin ada juga yang sampai demo, tapi kan itu cara terakhir. Yeah. Tapi bagaimana caranya kita itu bisa berdialog seperti ini, komunikasi dengan pemangku pemerintahan yang memang kita ingin sampaikan, harapan-harapan kita itu ya, itu kita coba dulu lobbying dan sebagainya. Di sisi lain, selain itu juga sekarang media sosial banyak, konten-konten dan sebagainya. Jadi pada ininya teman-teman, suara dari kita itu sangat penting, jadi jangan sampai kita itu berpikir kalau memang suara kita itu tidak berpengaruh besar, tapi itu sangat berpengaruh besar. Kita boleh kritis, tapi juga harus tetap beradab. Kita mungkin boleh juga beda pilihan, tapi juga jangan sampai kita bermusuhan, ya kan? Dan kita semua cinta damai, dan semoga nanti pemilu-pemilu ke depan bisa selalu sukses dan bisa menumbuhkan pemimpin yang baik untuk kita semua. Oke, terima kasih Mas Farudin dan Mbak Alia atas sudi datang diundang Bawaslu. Siap. Mungkin nanti bisa ngopi-ngopi lagi. Siap. Sahabat Bawaslu, jadi pemilu atau pilkada bisa sukses itu atas partisipasi semua pihak, bukan hanya penyelenggara KPU dan Bawaslu, itu semua pihak termasuk organisasi kemudaan, IPNU dan IPPNU. Kita akhiri podcast kali ini, kita tagline ya. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Oke, terima kasih Mbak Alia. Terima kasih.